di sini mau mereview lagi tentang materi manajemen pasien safety yang terakhir kemarin, yaitu tentang perawatan pasien, penataan lingkungan, dan sanitasi lingkungan, serta pencegahan terjadinya infeksi. Nah, yang pertama yaitu prosedur perawatan pasien, pengelolaan alat dan bahan perawatan atau pelayanan medis. Jadi, tujuan pengelolaan alat medisnya itu yaitu untuk memutus mata rantai penularan infeksi dari peralatan medis kepada pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit. Proses perawatan alat medis habis pakai yaitu yang pertama ada proses dekontaminasi, yang kedua pembersihan, yang ketiga desinfeksi, yang keempat sterilisasi. Nah, materi yang kedua yaitu penjagaan kebersihan, penataan lingkungan, dan sanitasi lingkungan. Penataan lingkungan hidup merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur lingkungan hidup. Dengan ditatanya lingkungan hidup, diharapkan dapat tercipta keindahan, kenyamanan, dan kebersihan, serta kerindangan. Penataan lingkungan hidup juga bermanfaat untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Aspek dasar yang mendukung konsep penataan lingkungan adalah keindahan, kenyamanan, kebersihan, dan kerindangan. Lalu sanitasi lingkungan ini berkaitan erat dengan perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan tempat kita berada. Sanitasi lingkungan bertujuan untuk mencegah diri sendiri maupun lingkungan untuk bersentuhan langsung dengan kotoran atau bahan buangan limbah lainnya. Oleh karena itu, sanitasi lingkungan harus dijaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan menjamin ketersediaan air dalam waktu yang lama. Lalu selanjutnya adalah tentang personal hygiene. Personal hygiene ini adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Personal hygiene adalah suatu aktivitas untuk menjaga serta merawat tubuh agar tubuh selalu sehat dan bersih, serta mampu meningkatkan derajat kesehatan pada tubuh sehingga masalah kesehatan serta dampak negatif dari fisik maupun sosial dapat teratasi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan personal hygiene yaitu citra tubuh, praktik sosial, status sosioekonomi, pengetahuan, kebudayaan, pilihan pribadi, dan yang terakhir yaitu kondisi fisik. Lalu kemudian ada tindakan keperawatan pre dan post operatif. Pertama-tama, operasi merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Preoperatif sendiri adalah fase yang dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Tindakan keperawatan preoperatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam rangka mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan pembedahan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan pasien intraoperatif. Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai peran perawat perioperatif antara lain mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pelaksanaan operasi, mengkaji kebutuhan fisik dan psikologis, dan memfasilitasi persiapan fisik dan psikologis selama masa prapembedahan. Sedangkan post operasi adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Pada pasien post operasi akan mengalami rasa nyeri. Nyeri ini merupakan perasaan tubuh atau bagian tubuh seseorang yang menimbulkan respon tidak menyenangkan, dan nyeri dapat memberikan suatu pengalaman alam rasa. Namun nyeri ini bersifat subjektif dan tidak ada individu yang mengalami nyeri yang sama. Nah, di sini perawat perlu mencari pendekatan yang paling efektif dalam upaya pengontrolan nyeri. Lalu selanjutnya ada penerapan isolasi pada pasien dengan risiko tinggi penularan. Nah, kewaspadaan isolasi adalah tindakan pencegahan atau pengendalian infeksi yang disusun oleh Center of Disease Control atau CDC.
dan harus diterapkan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Kewaspadaan isolasi dapat diterapkan untuk menurunkan resiko transmisi penyakit dari pasien ke pasien lain atau ke pekerja medis. Prinsip perlindungan diri dalam perawatan yaitu penggunaan APD. APD atau alat pelindung diri adalah suatu alat yang membantu seseorang untuk melindungi atau mengisolasi tubuhnya dari segala macam bahaya yang dapat mengancam jiwa di tempat kerja. Nah, penggunaan APD bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Prinsip umum penggunaan APD berkaitan dengan kesehatan tempat kerja dan keselamatan pasien. Maka rumah sakit harus menyediakan APD yang sesuai bagi setiap petugasnya dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya sebutkan tadi yaitu salah satu cara untuk mewujudkan kesehatan dan menjaga diri dari berbagai macam penyakit adalah dengan cara personal hygiene yang benar, menata lingkungan dengan baik, dan menjaga sanitasi lingkungan. Hal itu akan membantu dalam menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit maupun virus yang menyebabkan infeksi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi penularan infeksi di rumah sakit yaitu dengan menggunakan APD yang sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga isolasi yang baik bagi pasien yang berisiko penularan serta merawat semua peralatan yang dipakai di rumah sakit. Nah, cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum